Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Laila Sari dengan nomor NIM 18620502008 dengan dosen pengampu Ibu Ajeng Priyandarningtyas SHUM MPD dengan tugas UTS metode pengembangan bahasa dengan judul keterampilan berbicara pada anak usia dini. Selanjutnya kita mengetahui pengertian anak. Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang masih harus dikembangkan. Anak memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa. Anak selalu bergerak aktif, dinamis, antusias, dan ingin tahu dari apa yang dilihat dan didengar. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan keterampilan? Keterampilan adalah kemampuan anak dalam melakukan berbagai aktivitas dalam usahanya memperoleh cepat, dan tepat menghadapi permasalahan belajar. Dalam pengembangan bahasa untuk anak usia dini, terdapat 4 keterampilan, yaitu menyimak, bicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya, mengetahui perbedaan bahasa dan kemampuan bicara. Bahasa merupakan suatu sistem tata bahasa yang relatif rumit dan bersifat semantik, sedangkan kemampuan berbicara merupakan suatu ungkapan dalam bentuk kata-kata. Bahasa terbagi menjadi dua, yaitu ada yang bersifat reseptif, dimengerti, diterima. Contoh bahasa reseptif adalah mendengar dan membaca suatu informasi. Ada yang bersifat ekspresif, menyatakan. Contoh bahasa ekspresif adalah berbicara dan menuliskan informasi untuk dikomunikasikan. Kepada orang lain. Pengertian berbicara. Berbicara adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum dia dapat berbahasa dengan baik. Menurut Harlock tahun 2005, halaman 176 menyatakan bahwa bicara berbeda dengan bahasa. Bahasa mencakup setiap sarana komunikasi dengan menyimbolkan pikiran dan perasaan untuk menyampaikan makna kepada orang lain. Lalu bagaimana cara mengukur tingkat kemampuan berbicara pada anak? Menurut Harlock tahun 1978 halaman 176 mengemukakan kriteria untuk mengukur tingkat kemampuan berbicara secara benar atau hanya sekedar membeok, antara lain yang pertama, anak mengetahui arti kata yang digunakan dan mampu menghubungkannya dengan objek yang diwakilinya. Jadi, anak tidak hanya mengucapkan tetapi juga mengetahui arti kata yang diucapkannya. Yang kedua, anak mampu melafalkan kata-kata yang dapat dipahami orang lain dengan mudah. Hal tersebut berarti bahwa anak melafalkan dengan jelas kata yang diucapkannya dengan bahasa yang mudah dimengerti orang lain, sehingga orang lain dapat memahami maksud yang telah diucapkan. Yang ketiga, anak memahami kata-kata tersebut bukan karena telah sering mendengarkannya. Tipe perkembangan berbicara pada anak usia 4-5 tahun. Menurut Nurbiana Diani, tahun 2005, halaman 36 menyebutkan dua tipe perkembangan berbicara anak usia 4-5 tahun. Yang pertama, egocentric speech, di mana anak berbicara kepada dirinya sendiri. Perkembangan berbicara anak dalam hal ini sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikirnya. Kedua, socialist speech, terjadi ketika anak berinteraksi dengan temannya ataupun lingkungannya. Hal ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan adaptasi sosial anak. Dalam tipe perkembangan berbicara pada anak, terdapat 5 bentuk social speech,
yaitu saling tukar informasi untuk tujuan bersama. Kedua, penilaian terhadap ucapan atau tingkah laku orang lain. Yang ketiga, perintah, permintaan, ancaman. Yang keempat, pertanyaan. Dan yang kelima adalah jawaban. Faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara anak usia dini menurut Nurbiana Diemi dan kawan-kawan tahun 2005 halaman 3-5 dalam Fatimatus tahun 2015 mengatakan ada beberapa faktor yang dapat dijadikan ukuran kemampuan berbicara seseorang yang terdiri dari aspek kebahasaan dan non-kebahasaan. Aspek kebahasaan meliputi yang pertama ketepatan ucapan, yang kedua penempatan tekanan nada, sendi dan durasi yang sesuai, yang ketiga pilihan kata, dan yang keempat ketepatan sasaran pembicaraan. Karakteristik umum kemampuan bahasa pada anak usia 4-5 tahun antara lain. Yang pertama, kemampuan anak untuk berbicara dengan baik. Yang kedua, melakukan 3 perintah lisan secara berurutan dengan benar. Yang ketiga, mendengarkan dan menceritakan kembali cerita sederhana dengan urutan yang mudah dipahami, menyebutkan nama, jenis kelamin, dan umumnya. Yang keempat, menggunakan kata sambung seperti dan, karena, tetapi. Yang kelima, menggunakan kata tanya seperti bagaimana, apa, mengapa, kapan. Yang keenam, membandingkan dua hal. Yang ketujuh, memahami konsep dengan baik. Yang kedelapan, menyusun kalimat. Yang kesembilan, mengucapkan lebih dari 3 kalimat. Dan yang kesepuluh, mengenal tulisan sederhana. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.